Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Adapun fungsi dan tujuan dari hukum acara perdata, yang pertama, berfungsi untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material. Artinya hukum perdata material itu dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan hukum acara perdata. Kemudian tujuan untuk merealisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata, yang pertama adalah UU DART nomor 1 tahun 1951 pada pasal 5 ayat 1. Yang kedua adalah BW atau KUH Perdata buku kelima tentang pembuktian dan daluarsa pasal 1865 sampai dengan 1993. Yang ketiga merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang keempat jurisprudensi. Yang kelima perjanjian internasional. Yang keenam doktrin. Yang ketujuh instruksi, surat edaran, dan peraturan Mahkamah Agung. Adapun asas-asas hukum acara perdata terbagi atas 8. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, sidang terbuka untuk umum. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak. Yang kelima, beracara dikenakan biaya. Yang keenam, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Yang ketujuh, terikatnya hakim pada alat pembuktian. Dan yang kedelapan adalah putusan hakim harus disertai alasan-alasan. Peradilan dan pengadilan. Peradilan organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan mengakhiri suatu sengketa hukum. Pelanggaran hukum dengan suatu putusan yang bersifat mengikat. Segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Untuk mempertahankannya, ditaatinya hukum material. Pengadilan, lembaga atau badan yang melakukan peradilan, menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa hukum dari jenis tuntutan hak peradilan dapat dibedakan. Volunteer, contentious, pejabat-pejabat peradilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1806, JIS, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 mencakup hakim paniteral dan wakil paniteral muda dan pengganti, jurusita dan jurusita muda, dan sekretaris. Lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2. Peradilan umum, peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan khusus, peradilan yang mewakili atau golongan rakyat tertentu, khusus terbatas pada golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu. Bagaimana lingkungan peradilan di Indonesia? Dasar hukum, Undang-Undang 1945 Pasal 24 Ayat 2, JO Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, JIS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, JIS, Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949, JIS, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, Peradilan Syariah Islam, Peradilan TU Nomor 5 Tahun, JIS, Undang-Undang 51 dan khusus pajak, Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. 1. Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 2. Pengadilan Niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 3. Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. 5.
Pengadilan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 6. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah NADS. Kekuasaan Badan Peradilan. 1. Absolut atau mutlak atau atributif. Pembagian tugas atau kekuasaan. Kekuasaan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. 2. Kekuasaan relatif nisbi atau distributif. Kekuasaan badan peradilan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukum suatu tergantung dari tempat tinggal tergugat atau wewenang hakim yang memeriksa suatu perkara yang dapat diperiksa oleh pengadilan setempat di tempat lain. Diatur HIR Pasal 118 dan RBG 142 bahwa suatu gugatan harus diajukan di pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Dikenal asas Actor Sequitur Forum Rei. Pengecualian terhadap asas Actor Sequitur Forum Rei. 1. Forum Reside. Forum Reside jika P tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak dikenal, gugatan diajukan di PN atau pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Jika terdakwa lebih dari satu orang, gugatan diajukan di pengadilan salah satu tempat tinggal terdakwa. Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal P. Jika seorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya dan tempat kediaman tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal terdakwa terakhir. Pengecualian lain terdapat dalam BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Pegawai negeri. Gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di daerah terdakwa bekerja. BW Pasal 20. Jika buruh menginap di tempat majikannya yang berwenang mengadili pengadilan tempat tinggal majikannya. BW Pasal 22. 3. Terdakwa tidak cakap menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal ortu, walinya atau pengampunya. BW Pasal 21. Pembatalan perkawinan. Pengadilan negeri daerah hukum perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal suami istri atau suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 21 dan Pasal 63 Ayat 1b dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 Ayat 1 dan 2. Perceraian. Pengadilan negeri tempat kediaman P jika T bertempat tinggal di LN. PN tempat kediaman P dan ketua PN menyampaikan permohonan tersebut kepada T melalui perwakilan RI setempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40 63 Ayat 1b dan Peraturan Provinsi Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 Ayat 2 dan 3. Putusan hakim. 1. Untuk memberikan putusan tugas hakim. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan untuk hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, peraturan hukumnya. Suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. 2. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan: 1. Pertimbangan hukumnya sehingga siapapun dapat menilai
apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. 2. Pertimbangan hakim juga penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. 3. Putusan hakim. 4. Kepala putusan. 5. Identitas para pihak. 6. Pertimbangan atau konsideransi. 4. Amar dan diktam. 5. Penandatanganan. Setiap putusan harus ditandatangani oleh hakim ketua, hakim anggota, dan panitera. Pasal 184 ayat 3, 195 ayat 3, pasal 25 ayat 2 UU nomor 4 tahun 2004. Apabila ketua sidang tidak dapat menandatangani putusan, maka penandatanganan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua. Apabila panitera berhalangan untuk menandatangani putusan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara. Jenis-jenis putusan hakim. Pasal 18 ayat 1 HIR PS 196 ayat 1 RBG putusan hakim dibedakan. 1. Putusan sela. A. Preparatoir, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, misalnya menolak pengunduran pemeran aksi. Interlokutor, putusan persiapan yang isinya memerintahkan pembuktian yang mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan mengenai pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat. Incidental, putusan hubungan dengan insiden yang terkait menghentikan prosedur peradilan biasa yang belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya voiding, Towson Combs, dan freeze warning. Provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi, misalnya dalam perkara perceraian sebelum perkara diputus, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya. 2. Putusan akhir menurut sifatnya dibedakan. A. Condemnatory, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi terjadi berkaitan dengan perikatan yang bersumber pada tujuan dan UU. Prestasinya berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang dan mempunyai kekuatan eksekutorial. B. Konstitutif, putusan yang meniadakan keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan, membatalkan suatu perjanjian, mengangkat wali, dan lain-lain, dan tidak diperlukan kekuatan eksekutorial. C. Deklaratoir, putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, mengesahkan suatu keadaan hukum semata, misal tentang penetapan ahli waris, penetapan anak sah, tidak diperlukan kekuatan eksekutorial. Kekuatan putusan hakim. 1. Mengikat. 2. Pembuktian. 3. Eksekutorial. Pembuktian mempunyai arti yuridis, mencoba dengan sarana-sarana penetapan secara pasti di persidangan apa yang telah terjadi secara konflik, dengan jalan mempertimbangkan atau memberikan alasan-alasan secara logis mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dianggap atau dinyatakan sebagai benar. Pembuktian yuridis hanya berlaku terhadap para pihak, tidak menunjuk pada kebenaran mutlak. Apa tujuan dan kegunaan dari pembuktian itu? Tujuan: berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum, mencari kebenaran peristiwa yang terjadi, sengketa pokok kepada hakim. Penggunaannya sebagai dasar untuk menetapkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak agar akhirnya ada keputusan hakim sebagai dasar putusan hakim. Tugas hakim dan pembuktian: menilai peristiwa
yang diajukan para pihak untuk menempatkan hukumannya, menemukan hukumannya. Peristiwa-peristiwa yang tidak perlu dinilai hakim. 1. Peristiwa tidak perlu diketahui benar tidak oleh hakim apabila mengetahui perbuatan salah satu pihak mengangkat sumpah. 2. Peristiwa yang dianggap secara ex officio dianggap diketahui oleh hakim. 3. Kekuatan penilaian pembuktian lengkap sempurna, lawan memutus. Macam-macam alat bukti. 1. Alat bukti surat. Macam-macam surat. 1. Bukan akta. 2. Akta. Akta yaitu ada akta pejabat, ex appeligit, dan akta partai atau ex partis atau di bawah tangan. 2. Alat bukti saksi. Maksud kesaksian ialah untuk memberikan kepastian pada hakim yang diberikan di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan yang dilakukan secara lisan dan pribadi, tidak boleh diwakilkan, yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan. Selanjutnya, syarat-syarat kesaksian. 1. Keterangan saksi. Berdasarkan pengetahuan, mendengar, mengalami sendiri, bukan pendapat atau kesimpulan, dan bukan mengetahui dari orang lain, atau testimonium de auditu. Keterangan saksi berdasarkan pengetahuan dari orang lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung, tapi hanya sebagai suatu sumber persangkaan. 2. Minimal keterangan dua orang saksi dan keterangan itu satu sama lain berhubungan. Kesaksian tersebut di bawah sumpah atau janji menurut agama saksi. Golongan yang tidak dapat menjadi saksi. 1. Secara mutlak terhadap golongan ini hakim dilarang mendengar, yakni 1. Keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak. 2. Suami istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Selanjutnya, secara relatif. 1. Anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun. 2. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya. 3. Persangkaan pengertian. Kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya suatu peristiwa yang sudah diketahui ke dalam arah peristiwa yang belum diketahui. Pasal 1919 ayat 1 KUH Perdata. Prasangka merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain atau merupakan uraian hakim dengan mana hakim menyimpulkan dari fakta yang terbukti ke arah fakta yang belum terbukti. Selanjutnya, macam-macam prasangkaan. A. Prasangkaan menurut Undang-Undang Pasal 1916 KUH Perdata. B. Prasangka menurut kenyataan hakim Pasal 173 HIR 310 RMBG dan 1922 KUH Perdata. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan bagian, sebagian, atau seluruhnya. Macam-macam pengakuan ada dua. Yang pertama, pengakuan menurut peraturan perundang-undangan. Pengakuan di muka hakim di depan persidangan dan pengakuan di luar persidangan. Yang kedua itu pengakuan menurut ilmu pengetahuan. Pengakuan menurut ilmu pengetahuan ini ada beberapa bagian. Pertama, pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai dengan tuntutan lawan. Yang kedua, pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan atau dalil lawan. Yang ketiga, pengakuan dengan klausula. Pengakuan dengan klausula ini adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan. Alat bukti yang terakhir adalah sumpah. Sumpah ini merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa sifat yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Macam-macam sumpah. Dari batasan pengertian sumpah dibedakan. Yang pertama, sumpah promissoire atau sumpah untuk berjanji.
Sumpah untuk berjanji ini dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan sebelum memberikan kesaksian atau keterangan ahli. Wujudnya sumpah saksi dan ahli. Yang kedua, sumpah konfirmatoir atau sumpah sebagai alat bukti berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa. Dapat disimpulkan dari video pembelajaran yang dipaparkan, hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif suatu negara. Yang dimana hukum acara perdata ini, dia yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui putusan hakim. Yang dimana terdapat 5 alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama alat bukti surat, yang kedua kesaksian, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah.